dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah.
Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan ambil waktu sejenak untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah sore hari ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta.
Puji Tuhan, mari segera kita akan menyerahkan ibadah syukur HUT yang ke-74 dari Gereja Isa Al-Masih Pringgading ke dalam tangan Tuhan sendiri. Adapun pertolongan kita dalam ibadah syukur HUT yang ke-74 Gereja Isa Al-Masih Pringgading datangnya dari Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga oleh sukacita daripada Roh Kudus kita dapat memuliakan namanya dalam ibadah syukur ini. Kami datang kepadamu ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk 74 tahun perjalanan gereja kami, Gereja Isa Al-Masih Pringgading. Dan dalam ibadah syukur yang dilaksanakan secara online, kami menyerahkan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya bahwa kami yang mengikuti ibadah ini di rumah kami masing-masing, kami boleh mengalami kehadiran Tuhan melalui puji-pujian, melalui kebenaran firman-Mu, melalui tayangan-tayangan video klip, dan juga melalui virtual choir, dan juga doa syafaat yang kami akan naikkan. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah syukur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi.
Shalom. Shalom. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sukacita sore hari ini? Amin. Amin. Kita bersyukur, kita bersukacita sore hari ini atas segala rahmat dan anugerah yang Tuhan sudah nyatakan menyertai perjalanan gereja kita hingga memasuki usia yang ke-74 tahun. Sekalipun dalam ibadah syukur kali ini kita bisa hanya mengikutinya lewat online. Saya percaya sukacita dan ucapan syukur kita tetap melimpah. Amin. Amin. Sebab itu mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Kita akan memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dan bersyukur kepadanya. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan bertepuk tangan bagi Dia. Mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
kepadamu Tuhan. Mari gereja Tuhan, kita akan bangkit bersama-sama memberitakan kasih Tuhan. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Mari bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapanmu Tuhan, pengurapannya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberi kita kuasa untuk menang. Amin. Amin. Mari umat tebusan Tuhan, angkat pujian baginya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Katakan, kami yang telah ditebus dengan darah
kuasa-Mu menyertai kehidupan kami. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan Mari bersama berlari. berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Bersama Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. haleluya. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Tiba saatnya dalam kesempatan yang indah sore hari ini, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari sidang jemaat yang kekasih, persiapkan untuk kita memberi persembahan kita. Ayat firman Tuhan melandasi persembahan syukur kita sore hari ini. Dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi hidup kami dan juga bagi gereja-Mu. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh melihat kebaikan-Mu itu dinyatakan saat kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai perjalanan gereja-Mu memasuki usia yang ke-74 tahun. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini kami mau membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Lord Jesus, we believe and trust. Sungguh besar
setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan tulus hati, dengan sukarela. Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang telah memberikannya ya Tuhan. Dan Engkau kiranya juga berkenan memakai gereja-Mu untuk dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kau memberkati setiap kami ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan lebih dulu klip berikut ini. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena 74 tahun Kau telah sertai Gereja Isa Almasih Pringgading, di mana Engkau telah menempatkan kami untuk bertumbuh bersama, melayani bersama. Dan dalam ibadah syukur ini kembali kami membuka hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, firman yang kudus, firman yang hidup, firman yang berkuasa, dan firman yang tidak berubah. Biarlah kiranya kami menerima firman-Mu dan Roh Kudus menolong kami sekalian melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur oleh karena Tuhan telah menyertai perjalanan gereja kita. Yesus Kristus Kepala Gereja tidak pernah meninggalkan sidang jemaatnya, dan kita terus dituntun. 74 tahun kita telah bersama-sama beribadah, melayani, dan kita percaya tahun-tahun ke depan juga Tuhan akan semakin lagi memimpin perjalanan gereja kita. Nah, satu tema yang akan bersama-sama kita renungkan dalam bahasa Inggris di sini ada 3 kata, yaitu higher, faster, dan stronger. Yang berarti lebih tinggi, lebih cepat, dan lebih kuat. Nah, tentu tidak ada satupun di antara kita yang tidak menginginkan apa yang disebut dengan kemajuan atau progresivitas. Mau orang yang sedang studi, mau orang yang sedang berbisnis, mau orang yang sedang melayani, mau orang yang sedang memimpin, katakanlah di lembaga pemerintahan, siapapun kita, semua kita
menginginkan yang namanya kemajuan, perkembangan, progresivitas. Nah, dengan adanya tema higher, faster, and stronger, maka itu menandakan bahwa gereja kita juga dari waktu ke waktu kita rindukan mengalami progresivitas, kemajuan demi kemajuan. Nah, ada 3 pertanyaan penting yang bersama-sama akan kita renungkan dan bertitik tolak dari 2 ayat yang bersama-sama akan kita baca. Dari situ nanti kita akan melihat 3 hal penting yang bersama-sama kita renungkan. 2 ayat yang dimaksud adalah 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan ayat yang kedua adalah Efesus 4 ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, dari 2 ayat inilah kita akan merenungkan 3 hal yang penting. Yang pertama, apakah yang membuat kita harus bergerak lebih tinggi, lebih cepat, dan lebih kuat? Yang pertama adalah karena di situ ada tujuan yang jelas. Hidup kita baik secara pribadi maupun secara berjemaat harus mengarah, berfokus kepada tujuan. Dan tujuan itu tidak ditetapkan oleh pimpinan gereja, tujuan itu tidak ditetapkan oleh anggota gereja, tetapi Yesus Kristus sebagai kepala gereja di dalam firman-Nya telah menetapkan tujuan itu bagi kita. Apa tujuannya? Yang pertama tadi adalah kemuliaan Allah. Kita akan dimuliakan. Kita akan bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan. Apapun yang kita katakan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan semuanya harus bertujuan mendatangkan kemuliaan Allah. Dan yang kedua dijelaskan di situ supaya kita mencapai kedewasaan penuh, kepenuhan Kristus. Nah, semua kita, pribadi, keluarga, pelayanan, bergereja harus berfokus, mengarah, berorientasi kepada tujuan yang indah itu. Sebab kalau tidak, maka ada gereja-gereja, ada pribadi-pribadi yang mau bergerak lebih tinggi, yang mau bergerak lebih cepat, yang mau menjadikan dirinya lebih kuat, tetapi lalu dia menetapkan tujuan bagi dirinya sendiri. Apa tujuan dirinya sendiri yang bisa berbeda dengan tujuan yang Allah tetapkan, yaitu kebanggaan diri. Tidak sedikit orang-orang yang mau naik lebih tinggi, yang mau bergerak lebih cepat, yang mau tumbuh lebih kuat, tetapi hanya untuk supaya saya mendapatkan nama, supaya gereja tertentu mendapatkan nama, supaya pimpinan gereja mendapatkan nama. Kalau kita tidak berfokus pada tujuan tadi, maka hal yang kedua yang sangat dimungkinkan terjadi adalah kita akan menggunakan lalu yang disebut prinsip tujuan menghalalkan cara. Saya bisa kemudian melakukan sesuatu yang buruk bagi orang lain demi saya supaya naik lebih tinggi, demi supaya saya bisa bergerak lebih cepat, demi supaya saya lebih kuat. Saya bisa melakukan saudara hal yang buruk bagi orang lain. Saya bisa mendiskreditkan orang lain. Saya bisa memfitnah, menjelekkan orang lain, gereja lain, demi supaya kita mendapatkan nama. Oleh sebab itu kita tidak boleh beralih sedikit pun, bergeser sedikit pun dari tujuan yang indah ini. Bahwa kita itu akan naik lebih tinggi, bergerak lebih cepat, tumbuh lebih kuat untuk kemuliaan Allah, dan supaya kita semuanya mencapai kedewasaan penuh, yaitu kepenuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, pertanyaan yang kedua sekarang yang perlu kita renungkan bersama adalah, kalau memang tujuan itu sudah jelas,
tujuan itu sudah ditetapkan bagi kita, pertanyaannya adalah untuk apa kita harus melakukan sesuatu dengan kadar yang disebutkan tadi lebih tinggi, lebih cepat, lebih kuat. Mengapa? Tujuannya kan sudah jelas. Ya sudah, kita menuju ke sana, tidak usah perlu ada katakanlah semacam tadi yang disebut dengan lebih itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Alkitab sendiri memberikan kepada kita banyak alasan. Tapi saya akan sampaikan saja 3 alasan mengapa kita harus terus bergerak lebih tinggi, lebih cepat, dan menjadi lebih kuat. Alasan yang pertama adalah karena ini kecenderungan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kecenderungan manusia? Pertama, masalah lebih tinggi. Kalau sudah bicara lebih tinggi, itu berarti satu, bisa bermakna itu mendaki secara geografis kepada satu level yang lebih tinggi, atau Alkitab seringkali katakan seperti burung Raja Wali yang terbangnya semakin tinggi. Nah, ini melawan sebenarnya, menentang sebenarnya apa yang pada umumnya dimiliki manusia, kecenderungan manusia. Apa kecenderungan manusia? Kecenderungan manusia adalah dia tidak pernah mau bertumbuh lebih tinggi. Dia maunya di situ saja. Itulah sebabnya para ahli mengatakan dan menggolongkan manusia ada yang disebut dengan quitter. Quitter itu selalu dia akan meminta biar kamu saja yang maju, saya tidak usah. Jangan saya yang naik lebih tinggi, jangan saya yang terbang lebih tinggi. Sudah, saya di sini saja sudah enak kok. Ya, saya sudah nyaman. Buat apa naik lebih tinggi? Sudah, saya di lembah ini saja. Nah, dia akan terus menerus, orang seperti ini tidak pernah mengalami kemajuan sedikit pun. Yang kedua, ada orang sudah mau diajak lebih tinggi, sudah mau diajak mendaki, tapi kemudian di satu tempat dia sudah melihat panorama yang indah, lalu mungkin dia sudah selfie di situ, mungkin dia sudah saudara memotret panorama yang ada di situ, dan dia ketika diajak lebih tinggi lagi, dia akan berkata, enggak dah, saya di sini saja. Itulah sebabnya yang pertama tadi disebut quitter, yang kedua disebut camper. Apa artinya? Suka bikin camp, bikin kemah, nyaman di situ. Anginnya sejuk-sejuk. Kalau naik lebih tinggi, wah tantangannya lebih berat. Wah kondisinya di sana lebih sulit. Sehingga merasa cukup, stuck di situ. Nah, itulah sebabnya demi tujuan tadi dan untuk mengatasi kecenderungan manusia, kita diminta oleh Tuhan, ayo naik lagi. Naik lagi. Itulah sebabnya ada contoh saudara di Alkitab, seorang yang bernama Kaleb. Tidak peduli mau usianya berapapun, saudara-saudara, Kaleb ada roh Allah di dalamnya yang membuat dia berbeda dari yang lain. Karena 2 Korintus 3:18 tadi bicara tentang roh Allah yang bekerja, yang membawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga Kaleb saudara-saudara terus tertantang untuk lebih tinggi sampai mencapai the ultimate goal. Tujuan yang paling tinggi, dia ada di puncak saudara-saudara. Dan Tuhan senang bagi orang-orang yang menggelorakan, orang-orang yang mengobarkan potensi kemampuan yang Tuhan berikan untuk lebih lagi. Tentu orang tua juga akan mendorong anak-anak demikian, bukan? Ayo lagi, kamu sudah dapat nilai yang baik. Iya Pak, ini sudah cukup baik Pak. Kata guruku sudah cukup segini saja. Enggak, kamu masih bisa lebih lagi. Nah, selama kita masih bisa lebih tinggi, lebih cepat, lebih kuat, mengapa itu tidak kita lakukan? Nah, sudah mengenai tadi lebih cepat juga begitu. Ya, ada kecenderungan manusia apa? Ya Pak, saya mau menuju ke sana, tapi kan ada pepatah alon-alon asal kelakon Pak. Ya, saya tinggal di budaya seperti itu Pak. Pasti Pak nanti saya sampai ke tujuan itu, tapi alon-alon Pak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, peribahasa ini bagus. Alon-alon asal kelakon itu maksudnya harus digandeng dengan saudara-saudara peribahasa yang lain. Yaitu apa? Yaitu ketelitian. Yaitu kehati-hatian. Alon-alon asal kelakon itu maksudnya jalanlah dengan penuh pertimbangan, baik-baik, jangan gerusa-gerusu. Karena ada orang yang bergerak cepat tapi gerusa-gerusu, ya. Bergerak cepat tapi kurang pertimbangan. Bergerak cepat saudara-saudara tapi tanpa perhitungan yang matang. Bukan itu maksudnya. Tetapi juga bukan saudara-saudara kemudian kita semuanya serba lelet. Bekerja kalau bisa lambat, kenapa harus cepat kata orang-orang.
Tapi firman Tuhan justru inginkan kita bergerak cepat. Dan ini mengatasi tadi kecenderungan manusia yang cenderung saudara-saudara selalu bergerak lamban. Di kitab Hakim-Hakim jelas ada namanya suku Ruben. Ketika disuruh bergerak cepat dia, enggak, tunggu dulu lah. Saya pertimbangkan ini dulu, pertimbangkan itu dulu. Akhirnya saudara-saudara Hakim Deborah disertai dengan suku-suku yang lain bergerak maju dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Tetapi Ruben hanya saudara-saudara begitu banyaknya pertimbangan sampai tidak melakukan apapun. Jadi alon-alon asal kelakon itu maksudnya hati-hati melangkah, jangan gerusa-gerusu. Tapi bukan maksudnya supaya kita lelet. Ya. Lalu kecenderungan apa lagi? Kecenderungan untuk tadi bahwa kata lemah. Orang selalu berkata begini, saya lemah kok, gitu ya. Alkitab katakan kita mesti bertumbuh menjadi lebih kuat. Ya, enggak kok, kondisi saya seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tadinya lemah, sebenarnya dia bisa menjadi lebih kuat asalkan dia mau berlatih. Coba secara fisik saja ya, secara fisik ya kita menyuruh anak-anak kita. Ma, aku enggak kuat ngangkat ini, ma berat. Pa, aku enggak bisa ngangkat itu, pa berat. Ayo, mulai dari yang ringan dulu. Ya, mulai dari yang enteng dulu. Tapi kalau kemudian kita berkata, ya sudah, enggak usah ngangkat, enggak usah. Sudah kamu enggak usah ngapa-ngapain, terus enggak usah ngapa-ngapain. Nah anak kita saudara-saudara fisiknya tidak akan mengalami yang disebut dengan punya kekuatan. Tapi ketika orang tua melihat anaknya diberi beban yang kuat belum bisa, nah tentu dia mulai diajari dari yang ringan dulu. Tapi mau yang ringan dulu lalu tambah lama diberi sesuatu yang lebih berat, lebih berat, lebih berat. Sehingga lama-lama menjadi kuat. Nah ini alasan yang pertama. Mengatasi apa? Mengatasi kecenderungan manusia yang selalu ingin stagnan. Merasa cukup, tidak mau bergerak lebih maju lagi. Kalau pelayanan ya sudah merasa gini saja sudah. Tidak ada terobosan-terobosan yang baru. Nah gereja kita 74 tahun saudara-saudara telah disertai Tuhan. Dan Tuhan masih memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Di ke depan ini, walaupun ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita akan terus bergerak lebih tinggi, lebih cepat, dan juga lebih kuat. Kalau kita melihat sejenak sejarah perkembangan daripada gereja kita, gereja Isa Al-Masih Pringgading ini, sebagaimana gereja saudara-saudara kita memiliki 4 fungsi. Nah, keempat fungsi ini dijaga supaya seimbang, ya, seimbang. Geraknya juga seimbang. Apa itu? Yang pertama koinonia. Itu bicara tentang ibadah dan persekutuan. Yang kedua adalah marturia. Itu bicara tentang kesaksian, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah diakonia, yaitu pelayanan, menolong mereka yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah didaskalia, yaitu pembinaan, pengajaran. Nah, keempat fungsi gereja ini itu semuanya harus bergerak lebih tinggi, semuanya harus bergerak lebih cepat, semuanya harus bergerak lebih kuat. Ya, sebab kalau hanya salah satu saja yang bergerak tapi yang lain tidak, maka terjadi ketidakseimbangan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu sejak awal gereja ini telah menjaga keseimbangan itu. Ada pengajaran di sini, ada pembinaan di sini. Tapi juga tidak hanya vertikal, tapi ada sosial, ada diakonia yang dilakukan. Ada saudara-saudara beasiswa yang diberikan. Yang lalu saudara-saudara dan masih akan nanti terus berjalan sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Ada bank sampah menjadi berkat Mulyo Sedoyo. Kita punya koperasi untuk menolong juga warga sekitar. Kita punya pelayanan yang disebut dengan pelayanan kesehatan Klinik Pratama. Kita memiliki saudara-saudara pendidikan yaitu First Day Care. Dan juga lembaga pelayanan teologi yaitu STEP. Oleh sebab itu ini semua bukan mau dari orang-orang tertentu. Tapi saya melihat ini semua adalah gerakan daripada Roh Tuhan atas gerejanya. Karena gereja ini jangan lupa tadinya itu kita punya nama Singling KW. Singling KW, Jemaat Roh Kudus. Jemaat yang dimiliki oleh Allah sendiri dan digerakkan oleh roh itu. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, gerakan roh itu luar biasa. Tidak pernah ada batasnya. Selalu ada inovasi yang baru. Selalu ada terobosan yang baru. Sehingga alasan ini, yaitu melawan kecenderungan umum, kita harus
terus lebih tinggi, lebih cepat, dan lebih kuat. Nah, alasan yang kedua, saudara-saudara, kita ini sedang berpacu dengan waktu. Kalau orang sudah berkata bergerak lebih cepat, itu berarti sedang berpacu. Berpacu dengan apa? Kita berpacu dengan waktu. Saudara tidak bisa katakan saya masih muda, masih punya waktu banyak. Oh, saya masih punya nanti kesempatan panjang. Tidak. No one knows. Tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita, saudara-saudara, akan berakhir hidup kita di dunia ini. Tidak ada yang tahu. Loh, kalau kita mendengar, kita melihat tayangan-tayangan, bisa mungkin karena wabah COVID ini. Lolos dari COVID, saudara, di Jepang tiba-tiba terjadi satu bencana yang luar biasa. Puluhan orang juga telah tewas. Baru-baru ini juga saudara-saudara di Sulawesi Tengah, di Luwu, ada banjir bandang, 11 orang saudara-saudara meninggal. Dan belum lagi masih dicari lagi, karena dimungkinkan berlebih. Jangan kita merasa masih punya banyak waktu. Waktu kita sudah sangat dekat, sudah sangat cepat. Dan Yesus Kristus sendiri sudah telah memberikan kepada kita tentang janji kedatangannya. Dan kita ada di hari-hari yang tanda-tandanya sudah semakin jelas. Kalau bukan sekarang saudara bergerak lebih tinggi. Kalau bukan sekarang saudara kerohanian saudara lebih tinggi. Kalau bukan saudara bergerak dalam pelayanan lebih cepat. Kalau saudara tidak membuat iman kerohanian saudara menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Mau kapan lagi? Jangan sampai nanti saudara menyesal. Sudah diberi oleh Tuhan yang disebut dengan kairos. Kairos, satu kata yang dipakai, istilah Yunani yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk mengartikan waktu itu adalah sebenarnya nama dewa Yunani. Yang larinya begitu cepat. Dan dewa ini saudara-saudara itu diceritakan dalam mitologi itu membawa berkat yang besar. Nah, orang yang mau mendapatkan berkat dari yang namanya dewa kairos itu, dia harus nunggu. Dan itu larinya cepat sekali, begitu tidak kepegang, tidak tertangkap, maka saudara habis sudah. Tidak ada kesempatan yang kedua. Ya selalu saudara-saudara kita berkata ada kesempatan kedua itu bagi orang-orang saudara yang pernah jatuh, yang pernah gagal. Kita selalu berkata ada kesempatan kedua. Tapi bukan kita sendiri yang kemudian saya mau nanti akan ada kesempatan yang berikutnya. Kita sedang berpacu dengan waktu. Waktu apa? Usia kita sendiri. Selagi ada kesempatan, selagi anugerah Tuhan, kapan lagi kalau bukan sekarang? Dan kita juga berpacu dengan waktu kedatangan Tuhan yang kita tidak mengerti. Karena Yesus Kristus berkata, aku datang seperti pencuri di waktu malam. Tidak ada pemberitahuan, tapi tanda-tandanya sudah sangat jelas. Nah, ini adalah alasan yang kedua. Lalu alasan yang ketiga apa? Mengapa kita harus lebih tinggi, mengapa kita harus lebih cepat, dan mengapa kita harus lebih kuat? Oleh karena semua yang kita lakukan nanti itu akan ada dampaknya dalam hidup kita sehari-hari. Jangan saudara kemudian maaf iri. Pak, kenapa tetangga saya bukan anak Tuhan? Mengapa diberkati Tuhan lebih dari saya? Jawabannya ya karena dia bergerak lebih cepat. Karena kamu selalu mempertimbangkan terlalu banyak, kamu tidak segera maju-maju. Bisnismu tidak segera kamu lakukan, punya ide. Sampai ada satu kisah saudara-saudara seorang yang punya sahabat. Dan sahabatnya itu kemudian meninggal. Dan teman ini lalu berkata, saya sedih sekali. Dan orang bertanya, kenapa kamu sedih? Karena sahabat baikmu meninggal. Ya. Dan yang jauh lebih menyedihkan karena dia punya banyak ide. Punya banyak gagasan, punya banyak keinginan, tapi tidak pernah terrealisasi. Dan itu terkubur bersama dengan dia. Terkubur bersama-sama dengan jasadnya. Coba, ide gagasan masih terus, saudara-saudara ada dalam pikiran tidak segera dikerjakan. Ya nanti dululah, tunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik? Saudara-saudara segala hari itu baik, segala waktu itu baik. Amin. Sehingga kita segera ini mendapatkan saudara-saudara dampak dalam hidup kita sehari-hari. Kita senang bukan dengan lagu yang namanya Doa Yabes. Ya walaupun ada pro kontra di sana sini, Doa Yabes. Tapi toh saudara mau setuju mau tidak itu ada dalam Alkitab. Yabes yang semula saudara dilahirkan dalam keadaan yang susah.
Ibunya memberi nama Yabes karena ibunya melahirkan dia dengan susah. Tapi Yabes tidak mau berdiam diri dalam status itu. Dikatakan dia berseru kepada Allah Israel, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Supaya apa? Tuhan memperluas daerahnya. Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Supaya Tuhan melindunginya dari segala kesakitan. Nah saudara-saudara, doa Yabes itu kemudian dikatakan Allah menjawab. Loh, kalau sampai Alkitab bilang Allah menjawab doa Yabes, itu berarti doa Yabes betul. Dia tidak berdoa hanya untuk kepentingan dirinya, berkat berlimpah-limpah, bukan. Dia tidak hanya untuk kepentingan dirinya supaya daerahnya diperluas, bukan. Dia hanya bukan berdoa untuk hawa nafsunya sendiri dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit mara bahaya, bukan. Kalau itu motivasinya, hanya untuk kepentingan dirinya, pasti Tuhan tidak akan jawab. Sebab surat Yakobus berkata begitu. Kamu menginginkan sesuatu, kamu tidak dapat karena kamu tidak berdoa. Tapi kamu berdoa juga, tapi kamu ingin itu dikabulkan demi pemuasan hawa nafsumu. Doamu tidak dijawab. Kalau sampai doa Yabes itu dijawab, berarti doa itu benar. Dan saudara-saudara, kita melihat Yabes mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Berkat Tuhan melimpah-limpah, daerahnya diperluas, dia dilindungi dari mara bahaya dan kesakitan, dan hidupnya jadi berkat. Kita diberkati itu untuk jadi berkat. Kita naik lebih tinggi, kita bergerak lebih cepat, kita tumbuh lebih kuat, supaya ketika kita sudah sampai di puncak, kita sampai di ujung akhir, dan kita sudah bisa lebih kuat, kita bisa menolong mereka yang lebih lemah. Kita bisa mengangkat mereka yang masih ada di bawah untuk naik ke atas. Bagaimana saya bisa mengangkat orang itu naik lebih tinggi kalau saya tidak ada di tempat yang lebih tinggi? Impossible, omong kosong. Saya mau mengangkat orang Pak lebih tinggi. Bagaimana kamu ada di level yang sama, di lembah yang sama? You have to move. Kamu harus bergerak naik, higher, lebih tinggi supaya kamu bisa mengangkat mereka yang di bawah naik ke atas. Kamu bergerak lebih cepat supaya kamu bisa menarik orang yang lamban. Kamu harus lebih kuat supaya kamu bisa menolong orang yang lemah. Doa Yabes itu saudara dampak dalam hidup kita sehari-hari. Ini bukan hanya bicara tentang pelayanan yang harus lebih tinggi, lebih cepat, lebih kuat. Tapi hidup saudara, saya akan doakan supaya kita semua mengalami prestasi-prestasi yang lebih baik. Tingkat perekonomian saudara yang lebih baik. Oh, bisnis, pekerjaan, mata pencarian yang lebih baik. Studi-studi saudara yang lebih cepat dilakukan dengan hasil yang lebih baik. Karena Tuhan janjikan progresivitas itu. Nah, pertanyaan yang terakhir sebelum mengakhiri renungan ini adalah how. Kalau tadi yang pertama adalah goal, tujuannya sudah jelas. Bagi kemuliaan Allah dan sampai kepada tingkat kedewasaan penuh. Alasannya jelas supaya mengatasi kecenderungan kita. Yang apa? Yang selalu merasa sudah cukup, tidak mau maju. Yang begitu lamban, yang sudah selalu minta dikasihani karena kelemahan tubuhnya dan tidak mau menjadi lebih kuat. Dan juga karena saudara-saudara ini akan berdampak dalam hidup kita sehari-hari. Nah sekarang bagaimana caranya supaya saya ini terdorong untuk bergerak lebih tinggi, bergerak lebih cepat, lebih kuat? Ada dua secara singkat. Yang pertama adalah kita sadar kita sedang berkompetisi. Lagu-lagu tadi yang dinaikkan, ayo kita berlari. Ayat-ayat saudara yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Lari. Karena saudara-saudara semua pelayanan gereja-gereja kita semuanya sedang berkompetisi secara sehat. Ayo semua kita memenangkan jiwa. Ayo semua kita bawa orang kepada Kristus. Ayo semua kita berikan kabar baik, beritakan kabar baik secara lebih cepat. Ayo kita segera bertumbuh lebih tinggi, bertumbuh lebih kuat karena kita sedang berkompetisi. Dan saya beritahu kepada saudara-saudara yang sudah lebih lama di dalam Kristus, perhatikan ada peringatan ayat firman Tuhan yang berkata, jangan sampai yang terdahulu itu jadi yang terkemudian. Jangan sampai yang merasa saya sudah orang Kristen sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi saudara-saudara kehidupan kita kemudian dilewati oleh petobat-petobat baru. Mereka yang sungguh sadar Tuhan menyelamatkan hidup mereka. Mereka segera menyediakan diri untuk melayani. Mereka segera mau menjadi kawan sekerja Allah, menjadi saluran berkat. Sementara maaf, yang lama-lama kemudian saudara-saudara terlewati. Kita sedang berkompetisi.
Yang kedua, kita harus berkolaborasi. Kalau saya merasa bahwa saya tidak bisa naik lebih tinggi, saya akan minta tolong orang, ayo dukung saya dalam doa. Dukung saya dengan advis, dukung saya dengan firman. Ayo saya mau lebih tinggi, iman saya mau lebih kuat. Ayo Pak, beri saya bagaimana saya belajar firman. Beri saya bagaimana saya bisa melayani. Bantu saya, bimbing saya. Saya mau ini kolaborasi. Kolaborasi berarti dia tidak bergerak sendiri, tapi membangun satu sinergi. Ada orang lain yang ditempatkan orang di sekitar kita untuk bergerak bersama-sama dengan kita. Kecuali kalau mereka sudah tidak mau bergerak, leave them, tinggalkan mereka. Nah saudara-saudara, biar kiranya firman Tuhan ini, baik kita secara pribadi, baik dalam keluarga, baik kita berjemaat, ayo ketiga kata ini terus kita tancapkan dalam hati dan benak kita. Bersama dengan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri, bersama Tuhan kita akan bergerak. Bergerak apa? Lebih tinggi. Bergerak apa? Lebih cepat. Bergerak apa? Lebih kuat. Sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Immanuel untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini untuk firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami merendahkan hati kami. Kami datang kepadamu Tuhan bersama dengan jemaat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi jemaat-Mu. 74 tahun Engkau menyertai dan memimpin gereja ini. Bahkan Engkau memakai Tuhan menjadi berkat bagi kota-kota, bagi pulau-pulau, bahkan bagi begitu banyak bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahkan di tengah krisis yang saat ini sedang terjadi, di tengah kesukaran saat ini yang sedang terjadi, Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan gereja ini. Kami bersyukur juga Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesehatan bagi Bapak Gembala senior kami, bagi majelis rohaniwan, pengerja, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Baik yang ada di pusat maupun yang di cabang-cabang, di pulau-pulau, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan ekstra, Engkau meneguhkan iman, dan Engkau membawa kami untuk kami tetap ada di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sebagaimana firman-Mu, apa yang Kau berkati ya Tuhan, akan diberkati untuk selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kesulitan oleh karena dampak dari pandemi COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau teguhkan hati jemaat-Mu, kuatkan iman mereka Tuhan, untuk mereka tetap setia mengiring Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Berkati ya Tuhan, untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk kesehatan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh persiapan kami, untuk kami boleh kembali berbakti. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau tahu akan kerinduan daripada seluruh jemaat-Mu untuk datang beribadah kepadamu
dengan penuh sukacita. Berkati Tuhan, supaya seluruh persiapan yang saat ini dilakukan, Engkau memberkatinya. Kami juga bersyukur Tuhan, sore hari ini untuk pembangunan gedung Mitra Sejahtera yang boleh berjalan bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi kami tahu semua adalah oleh karena anugerah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu, Tuhan Kau tetap memberkati pembangunan gedung Mitra Sejahtera. Kau memberkati jemaat-jemaat yang tetap setia, mereka mempersembahkan persembahan untuk pembangunan ini. Engkau memberkati juga Tuhan tukang-tukang yang terus bekerja. Tuhan Kau jagai, Engkau lindungi dengan malaikat-Mu. Sehingga pembangunan ini Tuhan terus dapat berjalan. Dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di balik semuanya ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa negara ini. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, para menteri, bahkan RT RW. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau tahu usaha-usaha yang saat ini sedang dikerjakan untuk menghentikan virus corona ini. Berkati Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan juga ketaatan kepada bangsa dan negara ini untuk terus mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan, sehingga bangsa ini boleh segera terlepas Tuhan dari virus corona. Kami berdoa Tuhan juga untuk para medis yang mengorbankan keluarganya, dirinya untuk menolong begitu banyak orang yang saat ini terkena virus corona. Kami berdoa Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Lindungilah mereka ya Tuhan. Selamatkanlah mereka. Mereka menyelamatkan begitu banyak orang. Tuhan Kau juga selamatkan mereka. Berkati Tuhan pengorbanan mereka. Waktu semua yang mereka berikan untuk menolong orang-orang yang terkena corona. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para guru dan murid. Tuhan, kami berseru kepadamu. Berkati ya Tuhan, supaya proses belajar ini terus dapat berjalan dengan baik. Dan anak-anak bisa tetap belajar kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja yang ada di Indonesia khususnya, bahkan gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading. Biarlah menjadi berkat Tuhan bagi bangsa dan negara ini, menjadi saksi, menjadi garam dan dunia, dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan semua doa ini di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Karena kami percaya kuasa-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami, orang-orang yang mengasihi, yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah dalam ibadah syukur HUT ke-74 Gereja Isa Al-Masih Pringgading. Sekarang terimalah berkat yang melimpah ruah yang turun dari tahta kasih Allah Bapa. Di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Sang Kepala Gereja.
dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian untuk bergerak lebih tinggi, lebih cepat, dan lebih kuat sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.